Cik cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman KMH. Kita ketemu lagi dalam acara hari ini Ngopeni, Ngobrol Pendidikan Inklusi. Pada hari ini bulan Juli 2025 sekaligus kita akan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli nantinya. Nah, teman KMH, apabila kita bicara tentang anak, pada saat ini masih banyak kasus atau KPAI sudah mencatat bahwa masih terjadi banyak kasus-kasus bullying yang menimpa anak-anak Indonesia, termasuk pada anak-anak disabilitas. Hak-hak anak disabilitas yang masih dianggap sebagai aib dalam keluarga tentunya menjadi satu problema dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, pada saat ini kami tidak akan membahas tentang undang-undang atau tentang apapun yang berat-berat, tetapi kita akan berbincang santai namun penuh makna dengan teman disabilitas yang juga saat ini bisa dikatakan masih anak-anak. Di samping saya ada Shirin Salsabila. Halo Shirin. Halo. Nah, Shirin ini adalah pelajar tunanetra dari YPAB Surabaya yang punya banyak sekali prestasi dan tentunya punya banyak sekali kegiatan dalam kegiatan sehari-harinya. Kita akan bisa menarik inspirasi dari kehidupan Shirin yang akan diceritakan nantinya. Apa kabar Shirin? Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak loh, aku dipanggil kakak ya. Bolehlah. Shirin, langsung aja kenalin kamu, tentang siapa kamu, kelas berapa sekarang gitu, dan kegiatan-kegiatan kamu. Oke, nama saya Shirin Salsabila. Umur saya 15 tahun, kelas 9 alias kelas 3 SMP. Saya bersekolah di SMP LB YPAB Surabaya. Kegiatan saya sekarang latihan musik Kursus musik. Ya. Teman KMH, kalau teman-teman aktif melihat dari YouTube dari komunitas Mata Hati, tentunya tidak asing lagi dengan penampilan Shirin. Shirin ini tidak hanya pandai menyanyi, dia juga mampu memainkan biola dengan sangat baik. Shirin, bisa diceritakan bagaimana sih kamu kok tiba-tiba kamu nemu aku mau jadi pemusik atau aku tertarik dengan musik seperti itu, bagaimana? Sebenarnya waktu terjun ke musik itu bukan aku, tapi mamaku. Jadi kan pertama mamaku ngelesin aku iseng-iseng les piano. Terus pas kelas 1 itu vokalku keluar sendiri, nggak ada yang ngajari padahal. Terus gitu kelas 3 baru les biola. Oke. Kalau yang lain memang dari mama ya, yang Iya. awal mula mama memberikan dorongan, mungkin support untuk Shirin agar Shirin bisa menemukan bakatnya. Ternyata memang ada bakat di situ gitu ya, untuk Iya. suara ternyata vokalnya keluar sendiri ya. Kalau saya mungkin belajar aja vokalnya nggak keluar-keluar Shirin ya. Tak keluarin aja Oh gimana? gitu. Boleh nanti aku diajari ya Shirin ya. Iya. Tapi Shirin dalam kehidupan sehari-hari ini ya, maaf Shirin ini kan saat ini sekolah di YPAB ya, Iya. di mana teman-teman di situ memang semuanya itu tunanetra kan begitu ya. Iya. Nah, kalau di sekolah sendiri mungkin Shirin tidak mengalami kesulitan, tetapi bagaimana kegiatan Shirin di luar sekolah, di rumah, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang non disabilitas atau dengan orang-orang di sekitar Shirin? Kalau interaksi itu lumayan gimana ya, kan kadang-kadang aku diajak main, terus misalkan ada yang salah satu ngajarin aku joget gitu ya, itu yang lainnya kan gini-gini, gerakannya gini-gini, aku kan nggak ngerti, terus kadang-kadang nggak ada yang mau bantu, terserah mbak gimana loh, aku ya nggak tahu, terus akhirnya gitu aja. Begini-begini aja ya. Iya. Jadi artinya suka-suka lah mengikuti Iya. irama musik begitu ya. Iya. Permainan, kalau main dengan teman-teman, permainan yang paling disukai Shirin apa?
Dulu itu kan masih SD tuh aku suka main Lego. Mm-mm. Itu ya bikin kayak rumah-rumahan. Tapi aku dia ingat satu permainan yang sampai bikin aku ketawa. Apa Sampai itu? ingat sekarang. Jadi dulu kan ada teman cowokku juga di rumah itu. Terus kita tuh main anak-anakan pakai boneka. Yang cowok ini jadi bapaknya. Oh Aku gitu. masih dia sampai nikah-nikahan juga loh itu. Astagfirullah. Oh gitu ya. Shirin jadi ibunya berarti. Oh. Itu lucu apa memalukan, Shirin? Malu kalau diinget. Memalukan ya. Oke. Oke, tapi itu memang sangat indah ya. Iya. Tapi teman cowoknya masih ada sampai sekarang ya? Masih. Masih ada ya. Masih. Oke. Berarti tidak menghalangi ya bermain dengan teman-teman yang mungkin tidak mengalami tunanetra juga atau tidak mengalami bukan disabilitas begitu ya. Iya. Teman-teman menerima Shirin dengan baik. Waduh, kok sulit ya? Itu kok sulit ya. Bagaimana Ya, ini? Kalau nerima dengan baik kayaknya iyo-iyo aja sih. Mm-mm. Menurutku gitu, tapi nggak tahu kalau pikiran mereka ntar gimana. Kok kan ada yang kayak kok aku malas ngajak dia main. Ada. Oh, mungkin tapi kita tidak bisa berprasangka ya kan, Iya. kita tidak bisa baca pikiran Nggak orang ya Shirin ya. Iya. Tapi Shirin merasa dikucilkan nggak ketika merasa ya nggak mau main sama aku atau gimana gitu? Iya, kayak apa ya, nggak boleh main. Jadi pas minta main sama teman-teman mereka, aku ikut main po. Enggak. Kamu gak ketok ngono kok. Aku nangis di nangis. Oh gitu. Iya. Kira-kira waktu itu main apa Shirin yang nggak boleh, kamu gak iso gitu. Itu main apa ya? Kejar-kejaran. Oh kejar-kejaran. Mungkin takut Shirinnya takut terjatuh atau bagaimana begitu ya teman-teman Mungkin ya. gitu, iya. Mm-mm. Oke, tapi itu membuat Shirin sedih tentunya. Iya, pengen Iya. main nggak boleh. Pengen main nggak boleh. Padahal sebenarnya bisa ya. Bisa. Bisa. Baik. Jadi sebenarnya teman-teman KMH semuanya di sini Shirin bercerita. Kadang-kadang dia juga merasa sedih ketika dia tidak bisa bergabung dengan teman-temannya untuk bermain seperti yang lainnya, begitu ya Shirin ya. Iya. Tapi kamu luar biasa sekali Shirin. Artinya saat ini banyak sekali kelebihan kamu yang sudah kamu buktikan kepada orang, terutama dalam bidang musik, dalam bidang bernyanyi, begitu ya. Harapan Shirin apa sih sebenarnya? Harapanku itu bisa membanggakan orang lain juga tentunya, dan negara Indonesia. Dan negara Indonesia. Mudah-mudahan nanti Shirin bisa go ke tingkat nasional ya. Amin ya Allah. Atau bahkan ke internasional, kita doakan sama-sama. Yang penting semuanya kita berjuang bersama-sama. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Shirin, ini kan kita memperingati Hari Anak Nasional ya. Ya. Kalau Shirin ini gen apa ya? Gen Z ya? Saat ini ya? Oh, gen Alpha ya? Gimana sih anak gen Alpha itu kan, kalau saya kan gen apa ya? Sudah ya? Sudah gen X mungkin ya. Kalau Shirin kan gen Alpha. Iya. Gimana sih menurut Shirin, teman-teman gen Alpha itu gimana gitu loh? Kalau setahu aku yang dari media sosial itu ya, setahuku loh. Setahuku. Jadi mereka tuh yang kayak anak zaman sekarang itu kayak ngikuti tren-tren, tapi menurutku kayak gak jelas gitu loh. Buat apa sih tren-tren apa kayak joget-joget lah atau apa tuh, kayak aku nggak jelas gitu rasanya. Itu sekarang ada yang kayak ngikutin gitu. Terus banyak juga bahasa-bahasa yang apa ya, aneh sih rasanya, bahasa-bahasa gaul kayak ngawur kan. Gimana? Sama teman-teman juga, misalnya, weh kau niku apa ya cak, kau niku kok aslinya kok nyeseli sumpah ya mukamu ya, pengen aku tampar. Wah ini koncoku nang sekolah ini kayak gitu. Kadang-kadang kalau pas kumpul bilang, Rin, kon pacarnya Yugo. Udah kayak gitu sekarang malah sekolahku.
Shirin, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya gimana interaksi Shirin di sekolah, interaksi di rumah. Cuman tadi Shirin kan cerita ya bermain Lego, Iya. hobinya bermain Lego. Iya. Gimana kamu tahu kalau Lego itu udah jadi rumah begitu? Asal masang Gimana? aja ya. Oh, asal masang Iya, aja. pokoknya Kamu bisa jadi gambaran rumah itu seperti ini begitu. iya ada. Gitu. Punya gambaran dari mana itu kamu membayangkan diceritani dulu kayak rumah itu ada pintunya, ada seperti ini atau bagaimana? eh Enggak sih, dulu kan kayak ada yang mau apa kasih aku contoh Mm-mm. bikinnya gimana gimana, terus tak tiru. Oh gitu. Pokoknya kayak Mm-mm. ini tuh ada pintunya, ada itunya, terus aku tak nggak apa-apa, nggak sepersis contoh itu, pokoknya rumah. Iya. Jadi menarik ya. Jadi tapi tadi dengar juga aku juga tahu warna loh gitu ya. Gimana Iya. caranya Shirin bisa tahu warna-warna itu? Jadi kalau kayak gitu tuh aku biasanya tergantung ukuran Legonya. Mm-mm. Misalnya kalau agak pendek itu warna hijau. Terus kalau panjang itu merah. Kalau yang kecil, paling kecil itu biru atau kuning. Habis gitu kalau agak tipis, maksudnya Legonya bentuknya agak tipis itu oranye. Oh jadi Shirin ini mendefinisikan berdasarkan bentuk yang diraba. Biasanya kalau bentuknya begini nih warnanya ini nih. Iya. Kalau begitu ya. Iya. Berdasarkan kebiasaan begitu Iya. ya. Jadi baik, menarik sekali. Terus tadi kan interaksi dengan teman, interaksi dengan di sekolah. Tapi sekarang ini kan banyak teman-teman interaksinya lewat digital ya Shirin. Iya. Anak-anak sekarang lebih banyak pakai digital, pakai HP. HP. Gimana Shirin? Shirin mempergunakan itu juga? Ya tentu aja pakai HP. Apa yang dipakai misalnya medsosnya apa yang dipakai? Sekarang itu aku paling sering aktif di TikTok. Wow, Shirin ketika menggunakan TikTok itu menggunakan sendiri Iya, daftar atau sendiri. daftar sendiri? Iya. Ya, Iya. bisa diceritakan ke teman-teman gimana sih Shirin itu yang tunanetra itu bisa mengaktifkan media sosialnya atau menggunakan media-media sosial yang ada di perangkat digital seperti itu. Gimana Shirin? Ceritakan ke teman-teman. Jadi misalnya kalau saya mendaftar TikTok itu kan kayak suruh nulis tanggal lahir, bla 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 bla, segala macam. Habis itu kalau udah kan udah jadi nih akunnya. Gitu. Sama aja kayak bikin Facebook, Instagram, YouTube. Aku juga punya sih by the way. Punya 3, juga. iya. Ya, jadi teman-teman tunanetra ini pada saat ini memang menggunakan teknologi itu sebagai bagian dari aktivitasnya sehari-hari ya. Iya. Karena apa sih? Karena HP-nya sudah ada fasilitas suara begitu ya. Iya. Ya, jadi eh, saat ini memang sangat memudahkan teman-teman yang penyandang disabilitas seperti itu dengan penggunaan laptop bersuara seperti itu ya Shirin. Bisa Iya. ceritakan nggak gimana dulu kok bisa Shirin? Aku tak belajar pakai HP. Kan dulu orang juga emang bisa pakai HP begitu. Nah, kalau belajar HP itu, aku ingat mama itu pinjemin HP-nya ke aku, dipasangi talkback. Kalau kita yang tunanetra bilangnya gitu ya, Mm-mm. aksesibilitas pasang gitu. Terus mama bilang, coba kamu belajar main-main gitu apa gitu. Waktu itu aku masih belum punya HP sendiri, jadi masih coba-coba gitu. Itu aku dibelikan HP sendiri, nyoba-nyoba, dan akhirnya udah bisa. Nah, jadi teman-teman KMH terbukti ya Shirin sekarang juga tidak ketinggalan zaman dengan teman-teman yang sekarang banyak menggunakan HP atau menggunakan media sosial. Shirin juga bisa kita menyapa dia lewat media sosialnya apa Shirin media sosialnya? Kalau boleh tahu. TikTok sih. Ya, TikToknya apa? Shirin Salsabila Official. Oh, Shirin Salsabila Official. Tapi jangan deh, followerku udah masih dikit wah. Oh, nggak apa-apa. Mungkin nanti tambah-tambah follower ya. Iya. Nanti kan, nah, begitu. Jadi kalau yang pengen tahu lebih kenal lagi dengan Shirin bisa ke TikToknya Shirin Salsabila Official gitu. Shirin, tapi kan teman-teman itu karena banyak pakai HP dan lain sebagainya itu Iya. banyak yang ngomong juga
Teman-teman sekarang itu yang anak-anak nih, yang teman-temannya Shirin ya, Iya. itu kurang kurang effort gitu loh, kalau kurang perjuangan gitu, Iya. lebih mudah menyerah begitu. Menurut Shirin bagaimana? Iya sih, betul sih. Betul. Mm-mm. Gimana menurut Shirin? Betul nggak kayak gitu? Mungkin setahu aku iya ada. Ada yang kayak gitu sih, ada. Nah, gimana caranya supaya kita tetap tangguh gitu ya, tetap bisa ya tidak kita menentang aib ya, menentang stigma itu yang menyatakan bahwa anak Gen Alpha atau anak Gen Z saat ini eh, atau sekarang apa sih setelah Gen Alpha itu apa gennya kita ya? Gen Alpha ya terakhir. Jadi itu bagaimana Shirin menyikapi teman-teman yang effortnya kurang gitu loh. Iya, kayaknya kalau aku nih harus dipaksa terus ini. Dipaksa Iya. terus. Kan paksanya tuh bukan dalam arti kayak terus gimana gimana gitu. Ini kan demi kebaikan kita juga sih. Dipaksa bangun pagi, ya, Iya. dipaksa untuk tetap berlatih, seperti itu ya Shirin ya. Iya. Tidak mudah menyerah gitu. Cuma kita tanya nih Shirin, dalam perjalanan itu pernah nggak tiba-tiba merasa aku kok sudah mentok ya rasanya gitu, pengen menyerah gitu. Pernah nggak dalam hidupnya Shirin? Alhamdulillah enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman KMH. Jadi Shirin memang sampai saat ini dia masih punya semangat untuk terus membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada kita semua bahwa tunanetra juga mampu berdaya, juga mampu memberikan nilai kepada masyarakat. Nah, ini Shirin, kita sekarang bicara tentang, Shirin pernah dengar tentang bullying nggak? Iya. Perundungan atau bullying. Iya. Nah, ini kan ada berita-berita yang kita dengar ya, bullying yang terjadi pada teman-teman disabilitas. Iya. Bagaimana menurut Shirin? Itu apa ya? Aku juga masih heran kan kok masih ada ya yang kayak gitu ya. Maksudnya masih ada yang membuli anak-anak disabilitas itu. Padahal kita ini kayak juga sama seperti mereka. Iya, jadi pesannya Shirin mungkin stop bullying untuk semuanya, begitu ya, Shirin? Iya. Ya, Jangan lagi. jangan lagi ada bullying. Nah, tapi salah satu Shirin gini ya, bullying itu kan tidak harus fisik, tidak harus psikologis, secara apa misalnya memberikan umpatan atau memberikan secara fisik memberikan siksaan, kan bukan hanya itu, tetapi juga ketika teman-teman disabilitas masih dianggap sebagai aib dalam keluarga, sehingga masih banyak teman-teman Shirin yang tidak disekolahkan, Iya. tidak dikeluarkan. Nah, ini menurut Shirin gimana dari sudut pandangnya Shirin ya sebagai anak? Kalau posisinya seperti itu yo, ini tergantung orang tuanya juga sih, karena kalau mereka yang tidak disekolahkan, gimana caranya kita bisa berkembang dan berkomunikasi lebih leluasa lagi. Ceritanya itu. Berarti memang untuk kita semuanya berpesan kepada orang tua ya, melalui podcast ini kita akan mensosialisasikan bahwa hak semua anak sama. Mereka mendapatkan hak untuk sekolah, mendapatkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik ya Shirin ya, mendapatkan dukungan. Nah, contohnya Shirin yang mendapatkan dukungan dari orang tua, dari lingkungannya, saat ini mampu menunjukkan tentang keberadaannya saat ini ya. Mampu menunjukkan tentang potensi-potensinya dia. Padahal banyak banget ya temannya Shirin yang berpotensi ya. Yang artinya teman-teman yang di sekolah atau di tempat musik, kalau di tempat musik, di kursus musik, ada yang disabilitas nggak? Nggak ada, tapi kalau yang disabilitas ini rata-rata dari teman-teman sekolah, jadi nggak dari tempat lesnya. Berarti di tempat les, Shirin, mereka menerima ya? Iya, menerima. Artinya mereka baik-baik semua ya. Iya. Nah,
Jadi artinya saat ini Shirin sudah mampu apa itu yang disebut inklusi begitu ya Shirin ya. Iya. Jadi artinya mensetarakan diri juga penerimaannya juga di masyarakat seperti itu. Shirin, cita-cita kamu sebenarnya apa sih Shirin? Cita-cita jadi pemain musik sama nyanyi. Shirin, saat ini cita-cita kamu apa sih Shirin? Cita-citaku pengen jadi pemusik plus penyanyi. Insya Allah. Pemusik dan penyanyi. Insya Allah kita doakan sama-sama ya. Alat musik yang sekarang kamu kuasai apa? Piano. Piano. Iya. Dan itu? Biola. Biola. Kalau aku dengar Shirin atau lihat Shirin itu ya, aku pertama kali lihat Shirin sebenarnya aku teringat ketika dia menyanyi. Aku mendengarkan dia menyanyi. Itu lagunya Gembala Sapi ya. Itu ada ayah ya seperti itu ya. Shirin bisa diinginnya sedikit aja. Apa kalau istilah anak sekarang spill the tea gitu ya? Dikit aja gitu, Shirin. Lagu apa? Yang tadi yang ada ayah ya tadi. Shirin. Yo kole hiyo le kole kiko yo kole hiyo udahlah. Luar biasa ya. Tapi sekali lagi sedikit lagi. Kamu kan suka lagu sedikit aja yang kamu paling suka, lagu yang paling suka. Sedikit aja refnya aja boleh. We are the champions, my friend. And we'll keep the fight to the end. We are the champions. We are the champions. No the falls, 'cause we are the champions of the world. Yeay. Kita doakan semuanya Shirin akan menjadi juaranya ya. Mendengar Shirin bernyanyi tadi sangat indah. Tadi sebenarnya saya mau jadi backing vokal gitu ya, tapi saya takut merusak suasana, jadi saya biarkan Shirin yang bernyanyi. Begitu. Shirin, terima kasih ya bincang-bincangnya hari ini, kamu inspiratif banget loh. Ya. Tapi ini sedikit lagi. Oke. Tadi kok sedikit-sedikit ya saya ya. Ini. Kalau kamu boleh ajak satu orang anak untuk main hari ini, siapa yang kamu ajak dan main apa? Aku mau ngajak temanku dari Amerika. Wow, dari Amerika. Siapa namanya Shirin? Namanya Jonathan. Halo Julukannya Jonathan. di sekolah Mr. J. Oh, kalau di sekolah Mr. J. Halo Jonathan. Gimana? Kamu main apa sama dia? Jelangkung. Jangan. Jangkung. Aku takut Shirin. Coba apa? Kita main apa? Aku pengen kolaborasi sama beliau. Kolaborasi di Musik. Oh, Mr. Jonathan, Mr. J ini juga pemusik ya? Iya. Oke. Oh, itu dulu. Sekarang Iya. jadi apa ya? Jadi pekerja. Oh, jadi pekerja. Ya, beliau bekerja di toko sebagai penyimpan barang-barang yang stoknya udah mau habis katanya gitu. Oh, gitu. Apakah beliau juga seorang disabilitas, Shirin? Oh, enggak. Oh, tidak. Enggak. Jadi Mr. J, halo. Suatu saat kita ketemu, Shirin akan ngajak main. Tapi main apa, Shirin? Main jelangkung. Jangan jalangkung dong, Shirin. Aku sendiri takut kalau kamu main jalangkung. Mungkin main tebak-tebak lagu aja ya, boleh begitu ya. Nanti aku bisa ikutan kalau itu. Atau kalau main tepuk-tepukan game gitu boleh. Main tepuk-tepukan game gimana? Ini kalau gitu nggak usah ajak Mr. J, ini aja Mas Prana atau Mas Dani. Loh, ini unik ini justru. Gimana? Di sekolah. Iya, gimana? Jadi kalau permainan tepuk-tepukan itu nama satu orang, terus logatnya yang paling menarik. Jadi misalnya kayak gini. Tepuk budui. Budui. Oh gitu. Tantap kan kok. Gitu. Lah kok kayak tawon. Iya. Jadi kalau misalnya Mas Ipung gitu gimana? Tepuk Mas Ipung gitu ya. Mas Ipung.
Lah. Jadi, ya unik ya. Nanti kita bisa main rame-rame ya Sirin ya di sini ya. Baik. Terima kasih ya Sirin, kamu udah banyak cerita hari ini. Cerita kamu sangat inspiratif. Jadi, tapi juga menjadi contoh ya teman-teman KMH bahwa inklusi itu bisa kita capai apabila kita juga membuka diri ya Shirin ya, membuka diri, meningkatkan kualitas dari hal yang sederhana seperti bermain bersama teman, menerima lingkungan dengan baik ya. Oh, menerima bansos. Jangan dong Shirin. Ya, ini Shirin ini lucu ya. Enggak lucu. Iya, nanti kita mungkin nanti the nextnya Mas Yani kalau ada pagelaran ya Shirin kita tempatkan bukan hanya penyanyi tapi juga mungkin pelawaknya nanti begitu. Ya, gitu ya. Buat teman-teman, mari kita buka hati, buka ruang, buka peluang semua untuk anak dengan atau tanpa disabilitas agar bisa tumbuh dan bermain bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Mata Hati Bicara. Saya Titis Ningrum, pamit undur diri. Salam inklusi, salam hangat untuk semuanya. Salam inklusi. Bye-bye. Cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi.